Halo teman-teman, tahu gak sih pada keadaan normal jari tangan manusia maupun jari kakinya akan berjumlah 5 jari. Tetapi terdapat beberapa orang yang memiliki jari yang seperti ini dan ini. Tahu gak sih teman-teman bahwa itu namanya adalah polidaktili. Jadi polidaktili merupakan sebuah kelainan bawaan yang menyebabkan bayi baru lahir memiliki jumlah jari tangan maupun kaki melebihi dari 5. Polidaktili memiliki beberapa jenis, ada 3 yaitu preaksial, sentral, dan postaksial. Di mana preaksial itu merupakan jenis polidaktili yang dia itu munculnya di bagian depan jari normal dan biasanya terjadi pada ibu jari. Nah, kondisi ini paling sering terjadi di manusia. Yang kedua yakni sentral, di mana polidaktili yang akan muncul di bagian tengah sini dan itu merupakan kondisi yang paling jarang terjadi. Dan yang terakhir adalah postaksial yang di mana terjadi di belakang jari normal atau biasanya terjadi di jari kelingking kita. Nah, itu biasanya paling terjadi di manusia. Polidaktili ini terjadi dikarenakan proses yang bermula pada embriogenesis. Jadi ketika seorang bayi itu masih berada dalam kandungan ibundanya. Jadi awal mulanya itu ketika munculnya limbat atau suatu tunas anggota gerak tubuh yang muncul sekitaran minggu ketiga ataupun minggu keempat. Nah, ketika mutasi genetik ini terjadi, jadi di dalam si limbat ataupun di tunas anggota gerak tubuhnya ini terdapat zona aktivitas polarizing yang dia itu akan menghasilkan SHH. Apa sih SHH itu? SHH itu adalah sonic hedgehog yang dia itu melakukan adanya distribusi pola atau pengembangan dari jari, entah itu dari tangan ataupun dari kaki. Nah, pada minggu keempat ini, perkiraan minggu keempat ya, dia itu kalau mengalami mutasi genetik, maka zona aktivitas polarizingnya ini akan mengekspresikan si SHH-nya berlebihan. Nah, ketika SHH tersebut terekspresi berlebihan, maka muncullah masuk kepada minggu kelima, itu sel-selnya sudah mulai mendistribusikan seperti itu kan untuk berjumlah jari-jarinya, itu jadi agak berlebihan nanti, nggak normal, di luar dari batas normalnya dari jari gitu, jadi nggak 5. Nah, lanjut lagi ke minggu ke-6 ataupun minggu ke-7 sudah mulai tuh ada distribusinya tulang. Nah, distribusi dari tulangnya itu sendiri pun juga jadi berlebihan mengikuti tadi kan pembelahan ataupun pendistribusian selnya tadi di minggu sebelumnya. Begitu juga ketika perkembangan yang terjadi sehingga seorang itu akan mengalami adanya kelainan polidaktili dikarenakan proses tersebut. Jika membahas mengenai persilangannya, untuk bagian polidaktili dari antara orang tua yang dia itu satunya mengalami kelainan polidaktili dan yang satunya normal, itu mempunyai 2 kemungkinan. Jadi 50% kemungkinan normal, 50% kemungkinan itu tidak normal atau anaknya bisa mengalami kelainan polidaktili. Nah, setelahnya itu juga ada persilangan dari yang kedua orang tuanya itu ternyata mengalami kelainan polidaktili. 25% itu akan mengalami akan mengalami polidaktili yang dia itu parah. 50% juga masih mengalami kemungkinan polidaktili dan 25%-nya itu anaknya kemungkinan normal, seperti itu. Apa sih faktor-faktor penyebab polidaktili itu? Yang pertama, polidaktili dapat disebabkan karena adanya faktor keturunan. Polidaktili biasanya diturunkan atau diwariskan di dalam suatu keluarga yang bersifat secara dominan autosomal, di mana yang artinya itu salah satu dari orang tua tersebut yang mengalami polidaktili, maka kemungkinan besar anaknya juga akan mengalami polidaktili. Yang kedua itu adanya mutasi genetik. Gen-gen yang mengatur perkembangan jari tangan maupun jari kaki pada fase embrio juga menjadi salah satu faktor penyebab dari adanya polidaktili ini. Gen-gen yang terkait dari polidaktili ini contohnya ada gen LI3, lalu ada ZNF141 dan juga SHH. Lalu yang terakhir itu adanya gangguan pada masa perkembangan janin. Pada masa perkembangan janin atau morfogenesis atau yang biasa disebut dengan perkembangan organ-organ juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya polidaktili ini, di mana adanya suatu penambahan jari kaki ataupun jari tangan tersebut. Lalu yang terakhir itu adanya faktor
eksternal ataupun faktor di luar dari masa kehamilan atau perkembangan janin itu, dimana seperti adanya paparan zat beracun dan juga adanya infeksi pada saat masa kehamilan itu atau pada masa perkembangan janin. Halo guys, jadi sekarang kita akan bahas mengenai dampak dari polidaktili. Jadi dampak dari polidaktili itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak fisik dan dampak psikologis. Dampak fisik yang pertama yaitu gangguan jari tangan dan jari kaki, di mana orang yang mengidap polidaktili apabila jarinya tidak tumbuh secara sempurna, maka itu akan mengganggu pergerakan mereka sehingga kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian dampak yang lainnya itu adanya sindrom genetik yang dimana nanti bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Kemudian dampak psikologis yang pertama yaitu adanya rasa tidak percaya diri, yang dimana orang-orang yang mengidap polidaktili merasa dirinya berbeda, sehingga mereka mempunyai ketidakpercayaan diri yang dapat menghambat mereka untuk berkembang. Kemudian, dampak fisiologis yang lainnya itu dapat mengakibatkan orang-orang polidaktili ini mengalami perundungan atau diskriminasi di wilayah bermasyarakatnya, karena orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa orang polidaktili itu berbeda dengan manusia pada umumnya.